Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Konda Kunsa. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang nalar rekonstruksi nalar IMM. Dalam menjalankan roda organisasi, penting tentunya kita untuk memahami secara mendalam bahwa dasar-dasar berorganisasi, baik itu berkaitan dengan pakem organisasi maupun dengan roh gerakan yang menjadi denyut di organisasi. Artinya, eksistensi organisasi dapat terlihat dengan adanya gerakan. Kehadiran IMM setiap ini kehidupan tentunya menjadi tolak ukur pencapaian gerakan IMM. Pencapaian ini bukan hanya dalam kehidupan politik, tapi yang penting adalah dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai independen IMM sebagai organisasi dakwah sosio-ritual tentunya perlu menjaga kemurnian nilai-nilai sebagai dasar gerakan. Beberapa waktu yang lalu pada kepengurusan periode DPP IMM 2014-2016, IMM kerap melakukan demokrasi dengan menghimpun kekuatan massa dari basis organisasi mahasiswa dan pemuda dengan nama aliansi tari atau mandat. Demo atau demokrasi memang selalu menjadi kontroversi di masyarakat, bahkan di kalangan aktivis mahasiswa. Namun di balik pro kontra, aksi yang demo dilakukan mahasiswa tentunya harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kemaslahatan bersama. Ada 4 macam rekonstruksi nalar ber-IMM. Yang pertama, nalar berorganisasi. Sebagai organisasi pergerakan dan pengadilan, kita harus memahami IMM secara substansial dalam dimensi utuh. Tidak bisa kita memaknai IMM dalam bentuk artifisial atau penyimbolan saja. Organisator harus berperan dalam manajerial organisasi, terutama manajemen SDM atau anggota dan waktu. Realitasnya, anggota terkadang bukan mencakup kita cara manajemen secara profesional, melainkan suka-suka. Maka dari itu, nalar berorganisasi ikatan di sini penulis tawarkan untuk lebih diarahkan kepada hal-hal yang bersifat substansi. Yang selanjutnya yaitu nalar kaderisasi. Kaderisasi harus menjadi fokus utama gerakan IMM. Tidak bisa ditawar-tawar. Sebagai organisasi perkaderan, IMM dituntut menghasilkan bibit-bibit penerus yang berkualitas dan intelektual dan moral. Tentunya potensi tersebut terdapat dalam setiap diri kader. Dalam kaderisasi, nalar sangat diperlukan, bukan hanya soal kepekaan antara anggota atau kader. Tentu tugas kita sebagai organisasi kader atau organisasi pelangsung dan penyempurna untuk memunculkan dan mengembangkan potensi dalam diri setiap individu kader. Yang selanjutnya yaitu nalar keilmuan. Keilmuan atau intelektualitas adalah akar gerakan keilmuan. Bukan hanya berkutat dengan buku atau riset dan proposal akademik lainnya, lebih substansial, peran keilmuan dapat menjadi pola pembiasaan atau budaya intelektual. Manusia sebagai makhluk intelektual tidak bisa terlepas dari proses belajar, memahami, berdiskusi, dan menerapkan. Dalam tubuh IMM tentunya perlu disemai bibit tunas-tunas muda dengan tradisi dan budaya intelektual. Karena modal awal gerakan adalah ilmu, maka perlu dibangun kantong-kantong keilmuan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu nalar kemanusiaan. Sebagai organisasi gerakan dakwah bercorak intelektual, humanis, religius, gerakan kemasyarakatan menjadi identitas tersendiri bagi IMM. Hal ini juga menjadi warna
pembeda gerakan IMM dengan gerakan mahasiswa lainnya. Gerakan IMM merupakan refleksi dari realitas, merespon dengan kritis dan solutif setiap dinamika yang terjadi di masyarakat, merupakan tuntunan wajib bagi IMM. Sebab dengan demikian bisa menunaikan amanah sebagai gerakan Muhammadiyah. Gerakan kemasyarakatan pada dasarnya bersifat untuk mewujudkan perubahan sosial di masyarakat. Perubahan itu dapat dicapai dengan hidup berperilaku masyarakat